Rahasia ketenangan Marcus Aurelius. Bayangkan Anda adalah orang paling berkuasa di muka bumi. Setiap perintah Anda adalah hukum. Jutaan nyawa ada di tangan Anda. Sebuah kekaisaran raksasa bergantung pada setiap keputusan Anda. Sekarang, bayangkan di saat yang bersamaan. Perang tanpa henti berkecamuk di perbatasan. Wabah penyakit mematikan merenggut nyawa jutaan rakyat Anda. Bahkan orang-orang terdekat Anda. Pengkhianatan muncul dari jenderal yang paling Anda percaya. Dan setiap malam, Anda harus tidur dengan beban semua itu di pundak Anda. Bagaimana Anda bisa tetap waras? Bagaimana Anda bisa menemukan ketenangan di tengah neraka dunia? Pertanyaan ini bukan sekadar pertanyaan sejarah. Ini adalah pertanyaan tentang kita. Malam ini, kita akan membongkar rahasia dari seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, Marcus Aurelius. Bukan hanya untuk mengetahui sejarahnya, tapi untuk meminjam kekuatannya. Agar kita bisa tidur lebih nyenyak malam ini. Untuk memahami ketenangan Marcus, kita harus terlebih dahulu memahami badai yang dihadapinya. Selama hampir seluruh masa pemerintahannya, ia tidak berada di istana Roma yang megah. Ia berada di tenda militer yang dingin, di perbatasan utara kekaisaran. Ia memimpin langsung perang Marcomannik, sebuah konflik brutal melawan suku-suku Germanik dan Sarmatian yang mengancam untuk menghancurkan Roma. Bayangkan, bertahun-tahun ia habiskan jauh dari keluarga, di tengah salju dan lumpur, merencanakan strategi untuk melindungi peradaban. Ini bukan perang yang singkat. Ini adalah penggilingan daging manusia yang tak ada habisnya, yang menguras sumber daya dan semangat kekaisaran. Setiap hari, ia mendengar laporan tentang legiun yang gugur, tentang serangan baru, tentang kegagalan, dan kemenangan kecil yang dibayar mahal. Seolah perang belum cukup, sebuah teror tak kasat mata melanda wabah Antoninus. Kemungkinan adalah wabah cacar, menyapu seluruh kekaisaran di puncaknya. Wabah ini membunuh ribuan orang setiap hari, kota-kota menjadi kuburan massal, ekonomi lumpuh. Bahkan rekan kaisarnya, Lucius Verus, tewas oleh wabah ini. Marcus menyaksikan dunianya runtuh, bukan hanya oleh pedang, tapi oleh penyakit. Di tengah semua kekacauan inilah, setiap malam di tenda militernya yang sederhana, Marcus Aurelius melakukan sesuatu yang rahasia. Dia mengambil pena dan menulis, bukan untuk orang lain, bukan untuk diterbitkan. Ia menulis untuk dirinya sendiri. Buku harian ini, yang kita kenal sekarang sebagai Meditations, adalah laboratorium pikirannya. Inilah tempat ia berlatih, tempat ia bergulat dengan rasa takut, marah, dan putus asa. Dari tulisan-tulisan inilah, kita menemukan 3 rahasia utama ketenangannya. Rahasia pertama, lihat dari atas. Ini adalah latihan visualisasi yang kuat. Marcus akan memaksa pikirannya untuk naik, terbang tinggi, meninggalkan tubuhnya. Dari atas sana, ia akan melihat dirinya sendiri. Hanya setitik debu di tengah medan perang yang luas. Ia akan terus naik, melihat seluruh kekaisaran Romawi yang perkasa, yang ternyata hanyalah sepetak kecil di mata dunia. Ia terus naik, hingga seluruh bumi menjadi bola biru yang sunyi. Dari perspektif kosmik ini, ia bertanya pada dirinya sendiri, di manakah semua raja dan kekaisaran masa lalu? Di manakah semua perang dan konflik yang dulu terasa begitu penting? Semuanya lenyap menjadi debu sejarah. Latihan ini tidak membuatnya merasa tidak berarti. Justru sebaliknya, ini memberinya perspektif. Masalah-masalah yang terasa begitu besar dan menekan, dari kejauhan, terlihat begitu kecil dan sementara. Rahasia kedua, bangun benteng batin. Marcus tahu ia tidak bisa menghentikan perang. Ia tidak bisa menyembuhkan wabah. Ia tidak bisa mengontrol pikiran atau tindakan orang lain. Tapi ada satu hal, satu-satunya hal, yang sepenuhnya berada dalam kendalinya. Pikirannya sendiri. Ia menyebutnya The Inner Citadel atau benteng batin. Ia menulis, kejadian di luar tidak bisa menyentuh jiwa, ketenangan sejati datang dari dalam. Ia melatih dirinya untuk melihat semua peristiwa eksternal sebagai sesuatu yang netral. Hujan bukan buruk, hujan hanyalah air yang turun. Penghinaan dari orang lain, bukan serangan. Itu hanyalah kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Peristiwa-peristiwa ini, seperti panah yang ditembakkan ke arah benteng kita. Selama kita tidak menurunkan jembatan gantung, dan mengundang mereka masuk, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menyakiti kita. Ketenangan bukanlah ketiadaan masalah, melainkan kekuatan benteng kita untuk menahan masalah tersebut. Satu persatu, bongkahan kayu dilemparkan ke dalamnya. Setiap kayu memiliki tulisan, pengkhianatan, wabah, kematian anak, perang. Setiap kali kayu dilempar, apinya justru berkobar semakin besar dan terang. Rahasia ketiga, dan mungkin yang paling kuat,
Amor fati cintai takdirmu ini lebih dari sekadar pasrah. Ini adalah sebuah penerimaan yang aktif dan penuh semangat terhadap apapun yang terjadi. Marcus membandingkan pikiran yang tercerahkan dengan api yang besar. Apapun yang dilemparkan ke dalamnya, baik itu kayu yang bagus maupun ranting yang basah, api itu akan mengubahnya menjadi bahan bakar untuk dirinya sendiri, membuatnya menyala lebih terang. Saat generalnya, Avidius Cassius, mengkhianatinya dan menyatakan diri sebagai kaisar, Marcus tidak mengutuknya. Ia melihatnya sebagai kesempatan untuk mempraktikkan pengampunan. Saat wabah merenggut orang-orang yang ia cintai, ia melihatnya sebagai pengingat akan kefanaan dan kesempatan untuk mempraktikkan ketabahan. Baginya, tidak ada halangan. Setiap rintangan adalah jalan. Setiap masalah adalah materi latihan untuk kebajikan, kesabaran, keberanian, keadilan, kebijaksanaan. Dengan mencintai apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah bisa dikecewakan. Ia mengubah racun menjadi obat. Dan mengubah setiap malam yang penuh kecemasan menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Anda dan saya mungkin tidak memimpin legiun Romawi, tapi kita semua menghadapi perang kita sendiri, batas waktu pekerjaan, pertengkaran dengan orang terkasih, kecemasan akan masa depan. Itu adalah wabah dan perang di zaman modern. Pelajaran dari kaisar kuno ini masih relevan. Mungkin malam ini, saat Anda mencoba untuk tidur, saat pikiran Anda dipenuhi oleh berbagai kekhawatiran, cobalah salah satu rahasianya. Lihatlah masalah Anda dari atas, rasakan betapa kecilnya mereka dari perspektif kosmik. Ingatlah benteng kokoh yang ada di dalam pikiran Anda, dan terimalah hari esok, apapun yang akan dibawanya. Selamat beristirahat.